Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bi islam madina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah wa bi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih menayangkan dari siaran podcast Fastabiqul Khairat yang berjudul tentang 20 kriteria mencari jodoh part 3 saja. Oke, kemarin kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Ada beberapa kriteria, ada part 1, ada part 2. Jadi untuk malam ini para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang dirahmati oleh Allah SWT, malam hari ini kita bahas ya, yaitu part 3 dari poin nomor 11 sampai poin nomor 15 gitu saya. Sahabat dengan salam dan nanti kita hadiahkan kepada rohul alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Baik, kita sapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemateri kita ini luar biasa. Karena kata orang, pemateri kita ini ahli jodoh gitu saya. Atau ahli dari biro jodoh. Semoga yang masih jomblo, para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat ditemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan jodoh yang terbaik saja. Amin. Dunia dan akhirat. Ya. Apa kata orang? Ketemu bidadari, ketemu wildan di surga gitu saya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita persilakan kepada pemateri kita untuk memaparkan materinya tentang 20 kriteria mencari jodoh part 3. Kepada Ustadz kita dipersilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Syukur alhamdulillah yang tak terhingga kita ucapkan kehadirat Allah. Pada malam berkah ini kita kembali bersilaturahmi dalam rangka dakwah dengan judul 20 kriteria mencari jodoh, yang malam ini akan disampaikan episode yang ketiga dari kriteria mencari jodoh, yang mana beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan poin pertama sampai poin 10. Insyaallah malam ini kita akan sambung poin yang ke-11 insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kami muliakan pembina podcast Fastabiqul Khairat yang hadir dan seluruh para anggota, manajer dan bendahara, wakil ketua semua yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa poin tentang kriteria mencari jodoh menurut syariat Islam. Salah satunya kami ulas beberapa poin saja sebelum masuk yang ke-11, yaitu pilihlah kaum hawa wanita yang suci. Nah, suci di sini adalah suci lahir, suci batin. Secara lahiriah, suci lahir orangnya bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian iman. Apabila orangnya bersih secara lahiriah, maka itu adalah salah satu wanita yang baik.
dan tidak kalah pentingnya bersih batin. Bersih batinnya termasuk bersih dalam hatinya, bersih perjalanan pikirannya, bersih secara rohaninya, dan ini juga salah satu hal yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada bersih lahirnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian wanita yang penyabar. Itu pembahasan yang lalu. Ditambah lagi kemarin itu wanita yang memikat hati. Jadi apapun persoalannya, memikat hati atas nama rahmat Allah. Bukan memikat hati atas nama nafsu saja. Nah itu ya Ustaz. Banyak kejadian Memikat ya. hati atas nama Allah. Mungkin memikat hati karena dia rajin sholat. Memikat hati seorang laki-laki karena dia rajin sholat sunat. Nah, ini memikat hati di situ. Ditambah memikat hati, menyejukkan pandangan, menenangkan pikiran, menambahkan keyakinan. Nah, itu semua masuk Ustaz. Itu pembahasan yang lalu. Kemudian yang selanjutnya amanah. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Yang terakhir kemarin yang ke-10 itu adalah pilihlah kaum wanita yang sudah dewasa. Nah, itu yang ke-10 kemarin. Dewasa dalam pola pikir, dewasa dari segi umur, dewasa pendidikannya, dewasa lahiriah dan batiniah. Itu tidak kami ulas lagi Pak Ustadz ya. Namun malam hari ini kita sambung yang ke-11. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pilihlah kaum Hawa yang penyabar, sehat dan penyabar. Innallah ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Wala taqulu lima yaqtalu fisabilillah. Jadi yang ujungnya fisabilillah. Salah satu sabar itu ujungnya orang-orang yang di jalan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, melihat wanita yang sehat dan penyabar ini tidak semudah yang kita ucapkan. Kriteria sabar ini salah satunya sabar dalam hidup sederhana, sabar dalam membelanjakan harta, sabar mendapat ujian. Lihat kesabarannya dalam beribadah, lihat kesabarannya dalam mendidik anak. Jadi banyak, tidak sembarangan kata-kata sabar itu. Bukan sabar dicaci maki saja. Sabar dalam membelanjakan harta itu juga perlu. Andaikan dia dapat suami yang kaya, istri tidak sabar dalam membelanjakannya, sehingga uang 10 juta 1 jam habis. Berarti intinya Ustaz, Ini bersyukur bahaya saja. ini. Bersyukur saya. Nah, iya, bersyukur, tapi bukan berarti tidak ada kesabaran di situ. Kalau diturunkan materi dunia ini, tidak akan pernah selesai. Jadi sabar dalam mendapat nikmat pun perlu sabar. Nah, ini dia. Jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah, jadi sabar dalam mendidik anak juga termasuk. Sehat juga termasuk. Sehat fisik, sehat pola pikirnya, sehat pandangannya, sehat batinnya, sehat pikirannya. Nah, ini penting ini. Wanita yang sehat lahir batin itu penting. Andaikan tidak sehat pola pikirnya, ini bisa nanti kewalahan. Bisa nanti tidak pernah berkecukupan gitu. Nah, ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang ke-11. Pilihlah wanita yang sehat dan sabar. Kemudian yang ke-12, nikahilah wanita yang satu akidah. Jadi lain beda agama itu kalau dilanjutkan pernikahannya ini termasuk hukumnya haram. Tidak sah nikah apabila berbeda agama. Apabila dilanjutkan pernikahannya beda agama, berarti ini dia berzina sepanjang hidup. Tapi kalau seandainya apa tuh Ustaz? Kira-kira seandainya perempuan ini ingin mengislamkan laki-laki gimana Ustaz?
ini perlu diuji dulu Oh, gitu, niatnya Ustaz. apa. Ya. Apakah niatnya ini betul-betul lewat pernikahan itu jodohnya, bahkan dia berniat untuk membahagiakan rumah tangganya, atau dibaliknya nanti niat membawa lagi untuk ke agama yang lama. Nah, ini perlu dipelajari secara matang. Ya, tergantung niat, kemudian diproses, dipahami, dan itu tidak boleh waktu singkat. Waktunya harus lama. Jadi kadang-kadang manusia ini Ustadz lain di muka, lain di Nah, ya. belakang, Iya. lain di Itu, Ustaz. lahiriah, beda dengan batinnya. Iya. Jadi saya harapkan kepada pendengar, kepada yang ingin mencari jodoh, kemungkinan ada terpikat hatinya di berlain agama, tolong dita'arufkan lebih lama. Dita'arufkan lebih lama. Jadi tidak boleh nekat. Kenal hari Rabu, nikah hari Senin. Tidak bisa begitu. Itu artinya Bahasa awaknya gosak-gosak. Ustaz. gosak-gosak. Gosak-gosak kan. Besok gosak-gosak lu tinggalkan yo. Iya. Itu yang payah besok. Ya biasa tuh gosak poi, itu gosak pulang. Iya. Kata orang Medan, satu berak di situ tuh berak, di situ tuh ciri kan. Tuh. Itu. Ya, bahasa orang Medan salah. Mungkin begitu ya. Baik. Jadi itu yang ke-12, nikahilah wanita yang satu akidah. Berarti tidak boleh lain agama. Jelas lakum dinukum waliyadin. Itu dia, yang ke-12. Dan kami berpesan juga kepada para bujang-bujang dara, para orang yang mencari jodoh. Kalau memang ada yang muslim yang baik, kenapa mencari yang non-muslim? Banyak. Apalagi sekarang media elektronik ini sudah ta'arufnya banyak sama. Baik, yang ke-13. Maaf, Ustaz. Iya, nggak apa Ustaz. Tapi kurang nggak sehat. ada pula minum Ustaz ya. Ini Jawabannya tidak. enggak apa-apa. Yang ke-13, nikahilah wanita yang pernah dilihat. Ini saya mengatakan lihat di sini bukan lihat muka saja. Bukan lihat wajahnya di Facebook, lihat wajahnya di YouTube, lihat wajahnya di Twitter, enggak. Lalu tertarik, editnya luar biasa, pingsan pula awak duitnya kan. Enggak. Tapi setelah diiyakan secara ta'aruf lewat Facebook segala macam, dan ingat, ini bisa dibohongi nanti. Ada yang lebih lucu lagi Ustaz. Dia katanya perempuan, rupanya laki-laki rupanya. Itu akibatnya. Jadi saya pesan dengan yang menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak cukup dengan Facebook saja, tidak cukup dengan Twitter saja. Tolong dilihat ta'aruf secara langsung. Kalau perlu dicari siapa orang tuanya, siapa keturunannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana pakciknya, bagaimana ekonominya, bagaimana bahasa dan etikanya. Kalau hanya sebatas Facebook, nanti jumpa langsung nikah, saya khawatir. Fenomena sekarang Ustaz. Khawatir nih. Fenomena di ta'aruf di Facebook kadang Beda. kan. Iya. Nanti timbul kezoliman. Iya Ustaz. Satu menyolimi yang satu lagi menzolimi yang satu. Iya. Sehingga terjadilah hilang keikhlasan pernikahan. Kalau sudah zolim menzolimi, tentu hilang berkah pernikahan. Hilanglah sakinah mawaddah warahmah. Jadi kriteria mencari jodoh itu, kami berpesan mau tidak mau, wanita yang pernah dilihat dan dipelajari. Ustaz ya? Ini yang ke-13. Yang mungkin barangkali hari ini semakin teknologi meningkat ini, sudah terlalu banyak saya lihat, dan saya pernah mewawancarai seseorang yang sudah nikah. Di mana kalian kenal? Satu orang Palembang, satu orang Jawa, di Facebook Ustaz.
kamu ikhlas menerimanya. Entahlah Ustaz katanya, ini yang bahaya. Tidak. Ini yang saya tidak suka ini. Sementara nikah itu adalah sunnah Nabi. Nikah itu ibadah. Kalau sudah nikah ibadah, perlu keikhlasan. Perlu niat karena Allah. Kalau sudah ditanya, kamu ikhlas menerimanya? Entahlah Ustaz. Berarti hilang ibadah. Ini yang kita takutkan. Makanya sampai hari ini, akibat tidak melihat wanita itu secara langsung, dipelajari secara langsung, cuma lewat media yang hari ini semakin gila saya lihat. Hilang niat keikhlasan untuk pernikahan. Ini. Jadi kami pesan ulangi kembali, carilah jodoh dengan memperlihat langsung siapa sebenarnya wanita itu sendiri. Yang ke-13. Yang ke-14. Pilihlah kaum Hawa yang penyantun. Yang penyantun. Penyantun ini penyayang ya. Penyayang. Jangan cari kaum Hawa yang pembenci. Bahaya ini. Nanti atau tidak pernah memberi kepada seseorang lain. Tak pernah bersedekah, tak pernah berinfak, tak pernah merasakan iba dengan orang lain, tak pernah rasa belasungkawa dengan orang yang ada di samping rumah meninggal dunia segala macam. Boleh kita lihat, tidak masalah. Bagaimana sikap sampai ke situ, tidak masalah. Pernah tidak dia berinfak sedekah? Pernah tidak dia menyantuni anak yatim? Pernah tidak dia menyantuni fakir miskin? Boleh ditanya, tak apa. Atau untuk ngetesnya, bawa dia ke panti asuhan. Suruh dia menggendong anak yatim umur 2 tahun, 3 tahun itu. Bagaimana sikap dia? Nampak dari wajahnya. Ini jadi santunan itu bukan materi saja. Santunan kasih sayangnya macam mana? Santunan dia menolong orang lain bagaimana? Santunan dia kepada tetangga bagaimana? Santunan dia kepada keluarga bagaimana? Jadi yang penyantun di segala bidang selama bersifat positif. Berarti yang bukan yang negatif. Bukan negatif. Iya. Santunan acara keyboard. Iya. Ini lain lagi ceritanya Itulah Ustaz. cerita Ustaz. Kalau untuk semen masjid 100.000, acara keyboard 1 juta. Itu penyantun juga namanya. Iya enggak? Iya Ustaz. Ini hati-hati nih, penyantun dalam hal yang positif. Dia merasa hidupnya perlu orang lain, dia merasa hidupnya perlu juga orang lain juga perlu dia. Berarti hablum minallah, hablum minannasnya jalan gitu saya. Sosialnya jalan juga gitu kan. Iya. Kasarnya Ustaz, dia merasa tangan di atas lebih mulia Dari tangan di bawah. Iya. Nah, iya. Memberi lebih mulia daripada Menerima aja. iya. Boleh dibawa dia ke panti asuhan. Bagaimana sikap dia? Begitu juga sebaliknya mungkin Pak Ustaz ya. Seorang wanita boleh juga lah ngetes calon cowoknya, enggak? Ya, tuh. Kemudian yang ke-14. Yang ke-15, yang terakhir Ustaz ya. Nikahilah wanita yang sederhana. Sederhana. Apapun hidup di dunia ini Ustaz, makan, minum, berpakaian, sebenarnya yang kaya itu bukan berlebihan, tapi yang sederhana. Makan kalau berlebihan sakit loh. Iya Ustaz, betul. Tidak? Iya Ustaz. Tapi kalau sederhana saya Sehat. sehat. Konsep Nabi gitu juga. Makan sebelum apa? Makan sebelum lapar, berhenti. Sebelum kenyang. Apa makna di balik itu? Sederhana. Wanita yang tidak ada jiwa sederhana dalam hidupnya, bersiap-siaplah keluarganya akan hancur. Bahasa keren sekarang tuh Iya. glamor, Ustaz. Apa? Glamor. Bahasa kerennya sekarang saya kan. Yang glamor. penting duit gitu enggak? Yang penting duit. Kalau itu niatnya bahaya. Bentar-bentar ke mall, bentar-bentar ke apa gitu kan. Itu wanita mall namanya. Wanita mall saya. Beli sayur bayam pun di mall. Kalau lah sompek Iya. beli sayur bayam di mall.
Itulah lah gawat tuh. Setelah gawat tuh Ustaz. Beli kunyit di mall jo. Iya. Beli sore di mall jo. Iya. Ini ya saya. Jadi penting sekali mencari pendamping hidup wanita yang sederhana. Kalau wanita yang berlebih-lebihan, baik dari segi pakaian, materi, serba uang, serba wah, bersiap-siaplah. Umur pernikahan Anda akan dihitung tahun. Tahun pertama masih bulan madu. Tahun kedua tinggal madunya. Tahun ketiga racunnya yang datang, madunya hilang. Takutnya gini Ustaz, tahun ketiga bermadu dia. Bermadu. Kalau Itu yang bermadu, kacau. kalau bermadu masih positif. Ya. Kalau bermadu masih positif. Ada sunahnya. Iya. Gitu. Tapi kalau diracun, ini bukan positif lagi. Nah, itu Ustaz, sementara waktu Iya. Ustaz. kami persilakan. Mungkin barangkali kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Iya. Baik. Sementara waktu kami terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa nih. Materinya dalam gitu saya. Kalau kata orang tuh kalau namanya lumpia itu dalam itu berisi Zat. Gitu. Alhamdulillah. Semoga dapat pedoman hidup Wah, dari pedoman seluruh umat gitu. Iya. Ya. Dan menginspirasi kepada jomblo-jomblo res ya gitu Zat. Iya. Nah, baik, kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Silakan. Jadi ada pertanyaan. Ini banyak terjadi di anak muda sekarang ataupun pemuda sekarang. Gimana kita bisa membedakan antara orang yang siap nikah atau mau nikah? Gitu. Jadi kan Orang itu yang siap nikah, atau mau nikah. Karena itu beda tuh Ustaz, konsepnya kan. Baik. Gimana anak muda sekarang ini, oh aku udah siap atau belum gitu. Jadi ada dua konsep. Pertama siap nikah atau yang kedua mau nikah. Gimana cara Baik. bedanya Ustaz? terima kasih pertanyaannya. Kalau sekedar mau nikah, semua orang mau. Yang sudah nikah pun mau lagi. Itu kan. Tapi kalau siap nikah, ini yang disebut siap lahir batin. Siap secara materi, siap niat karena Allah, siap secara tanggung jawab, itu namanya siap. Siap tuh tekap, lurus, apapun terjadi, siap, apapun tantangan. Kalau sekedar mau, saya rasa itu sebelum niat. Sebelum niat, Mas. Sebelum niat, semua orang mau. Maaf cakap, ya, tak ada manusia yang tak mau nikah. Tapi belum siap mungkin. Ya, Iya. saya yang sudah siap pun ada yang siap gitu ya. Iya. Jadi dia balik siap ada yang siap itu Ustaz. Jadi ada yang begitu saya lihat. Tapi apakah dia siap untuk membahagiakan wanita yang dia nikahi? Ini masalahnya. Maka di dalam ayat itu katakan yang bersifat adil siap enggak? Kalau sekedar bersifat materi saja siap, adil enggak siap? Kebutuhan lahir siap, batin enggak siap? Atau batinnya lebih siap, lahirnya tak siap? Itu namanya bukan siap nikah namanya itu. Itu nikah icak-icak namanya itu. Itu saya. Ya. Jadi bedanya itu aja Ustaz. Kalau siap nikah, saya akan percaya karena Allah. Kalau mau nikah sebelum berniat. Niat seorang banyak kan? Itu aja. Jadi bagus ya. Jadi silakan. Membedakan antara siap nikah atau mau nikah itu tadi. Kalau mau nikah itu semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Kalau siap nikah itu ketika kita doa siap batin dan lahir gitu saya. Siap sifat adil. Siap sifat adil gitu. Saya. Yang konteksnya positif. Ya. Gitu. Baik, yang pertanyaan kedua tadi menyinggung tentang sabar penyabar saya. Penyabar tadi ya. Jadi banyak kisah yang terjadi. Banyak perempuan itu yang keluar dari kodratnya Kodrat perempuan itu dalam Quran itu dikatakan ar-rahim atau bahasanya penyayang. Banyak sekarang perempuan itu yang macam kalau bahasa kerennya itu tomboy cewek tomboy. Tomboy itu dia cewek atau perempuan tetapi seperti laki-laki seperti yang Ustaz bilang tadi, salah satu syarat dari kriteria mencari jodoh itu
yaitu penyabar. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Ustadz ketika berjumpa atau niat Wanita. kita ingin menikahi perempuan yang tomboy gitu, Ustadz. Nah, Tidak ada sabarnya. tidak ada sabar. Yang kalau katanya tuh sabar aku hanya setipis tisu, katanya kan. Gimana, Ustadz? Tanggapan Ustadz? Inilah gunanya kriteria mencari ini jodoh ini. Maka saya katakan tadi, kalau memang dia tidak penyabar, kalau memang dia tidak ada sabar dalam segala bidang, hanya dari beberapa bidang saja, ya ini jangan dijadikan pendamping. Kalau berjumpa juga wanita yang tidak penyabar, pemarah, atau segala macam, ya saya rasa itu bukan konteks syariat Islam. Berarti Bukan konteksnya, hindari saja. Sudah keluar dari kodratnya Islam, sebagai begitu. dia perempuan gitu, saya. Hindari. Maka dipelajarilah kaum Hawa itu dengan baik. Melihat kesabarannya sampai di mana. Ketabahannya sampai di mana. Maka malam ini saya katakan begitu. Salah satu kriteria mencari jodoh itu adalah wanita kaum Hawa yang penyabar. Kalau memang dia tidak penyabar, ini yang kita katakan, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini kan kadang banyak laki-laki itu, saya, dia berpikir kadang masalah duit nih, kan. Kadang dia menikah nggak ada duit. Pada dasar Islam itu dikatakan bahwa kalau sudah menikah maka Allah bukakan rezeki gitu, kan. Jadi pertanyaannya itu, gimana tanggapan Ustadz tentang orang seperti ini, yang berpikiran seperti ini, kan? Rezeki jodoh mau di tangan Allah. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Pernikahan itu adalah ibadah. Kalau kamu ikut jalan Allah, insya Allah Allah akan bantu. Rasa-rasanya. Jangankan setelah lahir kita dijamin Allah rezekinya. Ya. Dalam kandungan saja sudah dijamin Allah. Semut dalam buah-buahan pun hidup dijamin Allah. Semut yang hari ini dia tidak punya akar. Nah, ini kita ikutlah jalan Allah. Nikah itu sebagian daripada iman. Nikah itu adalah salah satu jalur memberikan keturunan yang baik. Berniatlah karena Allah, nikahlah karena Allah, cari jodoh karena Allah, pilih wanita karena Allah, jalani hidup pernikahan itu karena Allah, kagumi wanita itu karena Allah, belai wanita itu karena Allah. Yakin saya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat. Betapa banyak hari ini orang yang khawatir sebelum nikah, tapi setelah nikah dia menjadi sukses sampai hari ini. Berarti keyakinan dalam hati itu diperbaiki, Ustaz. Kalau nikah itu biarpun itu karena Allah gitu ya. Jadikan dia ibadah. Iya, Tidak tolong kepada Allah. Iya. Insya Allah. Maka Allah bukakan ya. Ini ada fenomena, Ustaz. Ya. Ada kata-kata lah gitu, saya. Ya. Ini untuk pertanyaan terakhir dalam diskusi kita pada malam ini, saya. Katanya tuh 5 tahun pertama itu ketika nikah itu yang diuji itu istri, Ustaz. Kenapa diuji? Karena katanya tuh 5 tahun pertama itu ekonomi belum stabil, Ustaz. Ada mengatakan seperti itu ya. Kata-kata mana nanti tanggapan Ustaz. Yang kedua, bukan hadis ya. Bukan, Ustaz. Ya, kata-kata. Iya, kata-kata. 5 tahun kedua nanti suami pula yang diuji. Apa tadi? Pertama istri, yang kedua suaminya diuji. Kenapa? Karena istri itu udah mulai peot atau apa bahasa gitu, Ustaz, kan. 5 tahun berikutnya kalau kita lewati maka akan bahagia. Gimana tanggapan Ustaz dengan kata-kata yang seperti ini gitu? Kembali kita ke konsep ya. Konsep pernikahan itu menciptakan sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya yakin percaya. Kalau itu konsep awalnya, pernikahan karena Allah, mencari ridho Allah, menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Persoalan wajah 5 tahun pertama sudah mulai keriput. Persoalan wajah tahun pertama sudah mulai tak ekonomi bagus lagi, sehingga itu dijadikan suatu tolak ukur tidak bahagia. Saya rasa itu bukanlah kepercayaan yang baik. Betapa banyak hari ini
wanita itu 5 tahun pertama semakin hari semakin cantik, ada juga, ya kan? Melahirkan anak Karena kosmetik aja ya. bisa saja gitu ya. Tapi banyak wanita yang sebelum nikah hidupnya biasa-biasa, setelah nikah hidupnya tahun pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah saya merasakan itu, Ustaz. Merasakan itu, Ustaz. Insya Allah sampai hari ini kami menikah umur 2002, Ustaz. Insya Allah setelah 7 bulan nikah bisa bikin rumah segala macam. Rezeki restriksi itu. Nah, jadi itu saya rasa itu bukanlah fatwa-fatwa yang bisa diambil untuk dijadikan alasan, tidak bisa. Karena itu banyak juga wanita-wanita itu setelah nikah dia jadi awet muda 5 tahun pertama karena sudah melahirkan seluruh darah-darah kotor keluar dari perutnya segala macam sehingga dia mempunyai fisik yang fit, bisa. Karena wanita yang menyalurkan hubungan seksualnya dengan suaminya, suami gitu juga, itu adalah salah satu hal yang mengawet mudakan seseorang. Saya ini dosen bidan, Ustaz. Saya dosen bidan 8 tahun, Ustaz. Sedikit pahamlah dengan itu. Besok kita buat pula judul baru, umpamanya enggak? Iya, Zat. Kesehatan dan agama. Agama saja. Nah, bisa aja kesehatan dan agama. Ternyata perhubungan suami istri itu mengawet mudakan seseorang. Ternyata perhubungan suami istri itu dengan ikhlas bisa menghilangkan sakit jantung. Nah, itu mungkin judul baru lah, Ustaz. Jangan ke sana. Saya rasa jangan ke sana, Ustaz. Itu tuh saya rasa ada luar dari apa. Dari konteks saya. Yang jelas tadi pilih wanita yang sehat yang kemarin yang udah saya jelaskan sebelumnya ya. Iya. Berarti tadi itu 5 tahun itu tergantung apanya ya, saya. Bukan patuan. Iya, kamu fatwa. Ya, itu saya rasa tanda petik ya. Iya. Bukanlah fatwa yang baik, bukan fatwa yang baik, tidak. Tapi tergantung keikhlasan dua-duanya. Ya. Baik, diskusi kita ini semakin seru saja. Ya. Atau semakin banyak ilmu yang kita dapat dari Ustadz kita. Sampailah kita di akhir acara atau akhir dari podcast kita, ya. Ya. Jadi untuk sesi berikutnya yaitu kami beri kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan kesimpulan pada malam hari ini. Baik. Pada materi kami silakan. Baik, terima kasih banyak. Kaum muslimin dan muslimat mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memilih jodoh itu bukanlah mudah. Oleh karena itu, pilihlah jodoh karena Allah. Beri kriterianya dengan baik, yang telah saya bilang tadi. Salah satunya, nikahilah wanita itu dengan penuh keikhlasan, yang penyabar, penyantun, penyayang. Yang paling penting, kesimpulan kita malam hari ini adalah jangan nikah berbeda agama. Jangan. Itu sangat haram hukum. Nah, selain dari itu, pelajarilah dengan baik. Dan saya akan percaya, niat pernikahan karena Allah, Allah pasti bantu. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya berniat karena Allah. Itu aja mungkin kesimpulan Ustaz. InsyaAllah pada bulan berikutnya kita sambung yang ke-16. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih kepada pemateri kita. Sebagai informasi, Ustaz ya, bahwa tim podcast kita pada malam hari ini atau hari ini ada yang ulang tahun, Ustaz. Maka mari kita doakan bersama-sama. Selamat ulang tahun. Iya. Mungkin Ustaz tahu ya, bendahara kita tim podcast juga Ustadz Ari Ansori SAG. Gitu. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun Ustadz Ari Ansori. Semoga berkah umurnya, cepat dapat jodohnya, dapat kaum hawa yang sakit, yang baik dan penuh dengan agama. Iya. Dan minta doa juga kepada para pemirsa dia. Semoga Ustadz kita ini, Ustadz muda Ari Ansori dapat jodoh terbaik saja. Ya, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sampailah di penghujung podcast kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat untuk kita juga, kita bersama, dan juga sebagai acuan kita untuk mencari jodoh
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kita. Kami tutup. Terima kasih Ustaz sudah bisa mampir di podcast Pastabik Akhirat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.